Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin malam hari ini tanggal 22 Januari 2024. Waktu begitu cepat, tapi saya merasa sukacita di dalam Yesus. Termasuk Bapak Ibu, ada damai sejahtera karena kita dipelihara sama Tuhan. Saya senantiasa menikmati berkat pemeliharaan, perlindungan, penyertaan, segala-galanya. Waktu saya pelayanan, pergi setir-setir mobil, pelayanan dimanapun, saya menikmati ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah macet perjalanan cukup jauh, menyampaikan capek segala macam. Tapi saya menikmati perjalanan penuh dengan sukacita dalam pekerjaan Tuhan. Saya tahu persis ini karena Tuhan Yesus yang menyertai. Ada tangan yang ajaib, tangan yang luar biasa. Tangan Tuhan akan menyertai selalu. Oleh itu mari kita mau selalu cinta Yesus. Rugi besar, malapetaka besar kalau orang tidak cinta sama Tuhan. Tapi merasa bahagia saya bersama Yesus, karena tangan Tuhan menyertai hari-hari. Penyertaan yang sempurna menyertai kita semua. Malam hari ini saya mau baca Markus pasal 3 ayat 1-19. Yesus menyembuhkan semua orang sakit loh Bapak Ibu. Semua orang sakit disembuhkan sama Tuhan. Termasuk saya sendiri tidak pernah sakit, dipelihara sama Tuhan bersama keluarga. Termasuk Bapak Ibu, para hamba-hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, pasti dipelihara sama Tuhan. Itu saya yakin. Karena apa? Membuktikan Yesus luar biasa. Dan Tuhan pilih 12 murid, tapi satu Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Nanti kita baca. Oleh karena itu mari kita mau datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Oleh karena itu pagi malam kita baca firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya dengan setia, saya ingin menjadi hamba Tuhan yang setia, menjadi murid Tuhan yang setia, menjadi anak Tuhan yang setia. Karena Yesus sangat setia kepada kita. Datang sekarang ada sobat setia di dalam buku Tabernakel Glory nomor 47. Yesus adalah sobat yang sempurna. Amin, haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosaku. Amin, haleluya. Yesus terima kita, orang yang berdosa. Ku punya sobat yang setia kekal. Amin, haleluya. Dia amat manis dan baik buat saya. Amin, haleluya. Buat dosaku Dia sudah pikul di atas kayu salib. Amin, haleluya. Pikul salib, bebaskan saya genap. Amin, haleluya. Mari datanglah pada sobat setia. Amin, haleluya. Yesus tunggulah dengan hati yang lemah lembut. Amin, haleluya. Dia lepaskan semua ikatan dosaku. Amin, haleluya. Aku setia, hidup taat kepada firman Tuhan Yesus. Amin. Sobat setia, Dia amat rindulah. Amin, haleluya. Tolong kamu di tiap susah cemar. Amin, haleluya. Suaranya dilepaskan dosa. Amin, haleluya. Darahnya cuci hatimu bersih. Amin, haleluya. Datang sekarang ada sobat setia. Itulah Tuhan Yesus. Ya tunggulah lembut
dia, tak pernah dia olah orang dosa. Amin, haleluya. Kalau mengaku segenap dosanya, amin, haleluya. Sobat setia, tak biarkan aku sendiri, amin, haleluya. Mari datanglah pada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dia tumbuhlah temu dan manislah, amin, haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosa ya sekian lama karma. Oh, haleluya Yesus. Engkau Tuhanku yang dahsyat. Mari datanglah pada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Hanya Dialah sumber pengharapan, amin, haleluya. Dialah Yesus, Tuhan juru selamatku, amin, haleluya. Di dalam Dia Yesus ada hidup kekal, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamu-lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang nyala kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, haleluya. Nama Tuhan Yesus Kristus Dialah juru selamat, amin, haleluya. Percayalah, ikut Yesus setia, amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku. Sebentar kami membaca firman-Mu, firman-Mu sumber kehidupan. Ampunilah semua dosa salahku, amin, haleluya. Ya Yesus, berikan hidup yang kekal. Terima kasih, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin, haleluya. Selamat malam, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin malam ini tanggal 22 Januari 2024, terus saya sebut hari dan tanggal supaya kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita selalu ingat akan kasih Tuhan, terbukti nyata kita disertai Tuhan. Kita dalam perlindungan Tuhan, kita di dalam penjagaan Tuhan, di dalam berkat dari Tuhan, di dalam kendali daripada Tuhan. Oh, semuanya bersumber datang dari Tuhan. Mari kita mau datang kepada Yesus. Sebab Yesus berkata,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Dia akan memberikan kelegaan buat kita. Yesus sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Dan hanya di dalam Dia. Dia berfirman di dalam Mazmur, di dalam Yesaya 45 ayat 19, saudara. Yesaya 45 ayat 19 dikatakan, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Tuhan tidak pernah ya untuk menyuruh keturunan Yakub, kita keturunan Yakub, untuk mencari Tuhan dengan sia-sia. Jadi malam hari ini kita datang kepada Yesus tidak sia-sia. Dia lihat persis. Dia dari surga. Di dalam Mazmur 53 ayat 3, Tuhan lihat dari surga. Lihat anak manusia yang berakal budi mencari Tuhan. Jadi kalau kita malam ini mencari Tuhan, dikatakan orang-orang berakal budi menjadi gadis yang bijaksana karena mencari Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan di dalam Injil Markus, Pak ya. Kita bersyukur sama Tuhan. Saya bersyukur semakan anugerah Tuhan. Kita membaca Markus pasal 3 ayat 1 sampai 19, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamankan Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Coba nih saudara, Yesus selalu masuk ke rumah Tuhan, rumah ibadat, sinagog saudara. Karena orang-orang sinagog ini ya, ini adalah tempat orang beribadah kepada Tuhan, rumah ibadat, bait Allah. Yesus lantiasa di dalam persekutuan dengan Bapa di surga, karena memang Dia adalah Tuhan. Cuma menjadi manusia supaya kita menjadi contoh. Yesus menjadi contoh teladan buat kita. Ikuti jejak Yesus, saudara. Bukti Yesus nyata ini, kasihnya luar biasa. Dia datang jumpa dan orang yang sakit, menyembuhkan orang, yaitu tangannya mati, saudara, mati sebelah tangannya ya. Terus apa kata Yesus? Ada yang ketiga, kata Yesus kepada orang mati sebelah tangan itu, mari berdiri di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tapi mereka diam saja. Karena orang Parisi, orang Yahudi ya, imam-imam ahli Taurat, mereka benci, tak suka sama Tuhan Yesus, sama Yesus. Karena Yesus itu selalu memberikan kebaikan-kebaikan. Yesus penuh dengan cinta kasih, dan Yesus melakukan banyak mujizat, dan mereka keras kepala. Dia tidak sadar dan dia tidak paham, tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, Dia Tuhan. Dia turun ke dunia dalam rangka menyelamatkan umat manusia, termasuk orang Parisi ahli Taurat. Itu Tuhan cinta mereka sebetulnya. Tapi mereka, termasuk Yudas Iskariot, tidak paham, tidak tahu persis cintanya Tuhan nih kepada mereka. Untuk besar saudara dan saya ini cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Coba berikutnya saudara. Ya, Tuhan berkata, manakah lebih baik pada hari Sabat ini, berbuat atau berbuat jahat? Coba yang jelas berbuat baiklah. Karena Tuhan itu selalu penuh dengan cinta kasih. Merubah paradigma orang Parisi ahli Taurat, supaya mereka tidak hanya fokus kepada aturan, tapi fokus kepada Tuhan yang penuh cinta kasih. Aturan memang hari Sabat tidak boleh bekerja, saudara. Maunya dia begitu. Tapi Tuhan itu pencipta langit dan bumi yang menciptakan hari Sabat. Ya, Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk hari Sabat. So jangan dibalik ya. Tapi oleh karena itu manusia berharga di mata Tuhan. Tuhan cinta kita semua. Tuhan tidak mau. Ini bukti nyata cintanya Yesus. Tuhan tidak mau kita lagi susah. Jadi sifat dari Tuhan penuh dengan cinta kasih. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangan itu. Ayat 6. Lalu keluarlah orang-orang Parisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Coba, orang-orang Herodian ini adalah pengikut Raja Herodes, saudara ya. Herodes Agung punya anak namanya Herodes Antipas. Nah, pengikutnya itu disebut orang-orang Herodian. Sama juga orang keras kepala. Jadi Tuhan, di sini kita ambil kesimpulan. Satu, Tuhan penuh dengan cinta kasih. Dan kita harus ikuti jejak Yesus penuh dengan cinta kasih. Kedua, Tuhan tidak mau diatur oleh manusia. Tuhan tidak mau diatur oleh enak aja orang Parisi, imam ahli Taurat, orang berdosa. Tapi Tuhan penuh cinta kasih. Demikian juga kita. Jangan ikutin aturan manusia. Ikuti firman Tuhan ya. Semua landaskan Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Ikutin apa yang Tuhan firmankan, itu yang kita kerjakan, yaitu berbuat kasih. Sehingga demikian kita hidup berkenan kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan tidak peduli ya, karena Tuhan adalah
Tidak mau diatur oleh manusia, tidak mau diatur oleh aturan-aturan manusiawi. Tapi dialah Tuhan pencipta segala-galanya. Dia berhak melakukan dengan otoritas Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Dia berhak Yesus melakukan cinta kasih, berbuat baik, menyembuhkan orang sakit. Terus berikutnya, ayat ke-7. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya juga dari Yudea, saudara. Banyak orang-orang ikut Yesus, saudara. Ya, di sana dikatakan di situ, mari kita baca berikutnya, saudara. Dari Yerusalem, dari Idumea, 8, saudara. Dari Idumea, dari seberang Yordan, dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Idumea itu, saudara, ya, itu letaknya dulu waktu di perjanjian lama itu Seir, ya, Edom, saudara, ya, di selatan Laut Mati, saudara. Itu posisinya. Jadi kalau saudara ke Israel, ada lihat Sea, Laut Mati, itu sebelah selatan sana itu ada nama Idumea, tapi dulu namanya Seir, ya, Edom, ya. Terus Tirus dan Sidon, ya, ini tempat kota pelabuhan di mana banyak orang non Yahudi tinggal di sini, sudah. Tuhan memang luar biasa melakukan banyak tempat-tempat yang Tuhan lakukan, banyak mujizat di Tirus dan Sidon, ya. Terus ayat 9, yang menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab yang menyembuhkan banyak orang, sehingga semua orang pendengar penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Luar biasa, saudara. Sampai detik ini, kalau sampai Yesus ada misalnya, saudara, misalnya nih, wow, berjuta-juta manusia datang. Tempo hari aja waktu saya ikutin KKR hamba Tuhan Morris dulu di Istora Senayan Jakarta, wow, saudara, ratusan ribu yang datang, saudara. Orang banyak disembuhkan, membuktikan bahwa orang itu butuh Yesus, berdesak-desakan. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau selalu dekat dengan Tuhan, bahagia. Saya merasa bahagia dekat sama Tuhan. Sungguh Bapak Ibu sama. Ayo kita dekat sama Tuhan. Kalau selalu datang kepada Yesus, ada damai sejahtera, ada sukacita. Apapun masalah, silakan, masalah boleh menghimpit kita, tapi kalau bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Terus ayat berikutnya, sudah. Bila mana roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di depannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Ya, setan tahu, saudara, bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus oleh Tuhan untuk memulihkan dan mengampuni dosa manusia, sehingga manusia dipulihkan, diselamatkan oleh kasih Tuhan. Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahu siapa dia. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Dia dicontoh, garis bawah, saudara, orang yang dikehendakinya. Berarti kalau kita bisa mengenal Yesus, bisa dipanggil pilih sama Tuhan, berarti dikehendaki sama Tuhan, berarti Tuhan cinta kita semua. Terus berikutnya, yang menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengejar setan. Ke-12 orang yang ditetapkan itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alpius, Tadius, Simon orang Selot, ayat 19 terakhir, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Amin. Demikian firman yang sudah kita baca, firman Tuhan Markus pasal 3 ayat 1 sampai 19. Di sini kita belajar pertama, mari kita mau datang seperti Yesus datang selalu dalam rumah ibadat. Mari kita selalu bersekutu dengan Tuhan, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin bersekutu dengan Tuhan. Dan kedua, Tuhan punya sifat cinta kasih. Mari kita senantiasa kita berbuat kasih kepada sesama, kepada para hamba Tuhan, kepada siapapun. Jangan punya sifat dengki, benci, iri hati, hati yang jahat, itu sampah, mohon maaf. Buang semuanya. Tirulah cara Yesus, senantiasa penuh dengan cinta kasih. Terus yang berikutnya, Tuhan itu selalu mengadakan mujizat. Bersama dengan Tuhan perkara ajaib terjadi. Dan oleh itu mari kita andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Maka saya percaya Bapak Ibu akan mengalami mujizat dari Tuhan. Terus berikutnya, Tuhan pilih Yudas Iskariot, orang berdosa tapi mengkhianati, termasuk murid-murid yang saudara tahu, dipilih sama Tuhan. Jadi kita bisa dipilih sama Tuhan. Ingat, itu karena kasih setia Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 65 dikatakan, orang bisa datang kepada Bapa itu karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu mari kita menghargai akan kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah memilih kita menjadi hamba Tuhan, memilih kita menjadi anak Tuhan. Kita jaga keselamatan, kita jaga kasih karunia Tuhan dengan kesetiaan kita, dan kita mau taat. Jangan seperti Yudas Iskariot yang mengkhianati
Yesus. Tapi mari di sini kita belajar, karena Tuhan melengkapi kita dengan kuasa. Kita dilengkapi dengan berkat Tuhan. Mari biar hidup kita menjadi berkat. Jangan pernah mengkhianati seperti Yudas Iskariot, tapi belajar kita setia, cinta Yesus, dan lakukan semua apa maunya Tuhan, sehingga kehidupan kita serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Datang sekarang, ada sobat setia. Amin. Haleluya. Dia tunggulah lembu dan manislah. Amin. Haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosaku. Amin. Haleluya. Dia terima genap yang sesalkan dosa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari berjaga dan berdoa seperti langkah Yesus selalu ada di rumah ibadat. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Dan kedua, mari kita memiliki cinta kasih. Dan ketiga, ingat kita dipilih sama Tuhan, anugerah Tuhan. Jangan pernah mengkhianati Yesus, tapi setialah, taatlah, sehingga hidup kita makin hari makin dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.